Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Santia Nurmaliza. Kalian bisa memanggil saya Santia. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengantar akuntansi. Dosen pengampu untuk mata kuliah ini adalah Ibu Evi Dwi Kartikasari, SAMAK. Seperti yang kalian lihat, materi yang akan kita bahas yaitu tentang persamaan dasar akuntansi dan konsep debit kredit. Kalau begitu, kita langsung saja ke slide yang kedua. Pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi dari persamaan dasar akuntansi. Pengertian dari persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta atau kekayaan, aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dan hutang dan modal atau pasifa perusahaan tersebut. Atau pengertian singkatnya yaitu persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara H, U, M yang dimiliki oleh perusahaan. Keterangan jelasnya yaitu H adalah harta, U adalah untuk utang, dan M adalah modal. Fungsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi memiliki fungsi. Di dalam video ini, fungsi persamaan dasar akuntansi ada dua. Yang pertama adalah untuk menggambarkan suatu transaksi memiliki pengaruh pada dua golongan rekening. Fungsi yang kedua yaitu untuk mengetahui perubahan posisi harta atau aset, hutang atau liabilitas atau kewajiban, dan modal atau aktivitas perusahaan. Modal atau ekuitas perusahaan. Slide ketiga, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur dari persamaan dasar akuntansi ada 3, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Yang pertama, aktiva. Aktiva adalah semua kekayaan dari suatu perusahaan yang dapat dinilai dengan uang, baik itu berwujud atau nampak ataupun abstrak yang tidak berwujud. Aktiva ini digolongkan menjadi 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Contoh dari aktiva lancar adalah akun kas, piutang, persediaan dagang, persediaan barang, dan biaya dibayar di muka. Untuk contoh aktiva tetap yaitu penanaman modal, peralatan, tanah, dan lain-lain. Dan ada juga contoh aktiva tetap tidak berwujud adalah goodwill, hak paten, hak merek, dan lain-lain. Unsur yang kedua yakni hutang atau utang. Hutang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi pada waktu yang akan datang. Hutang digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang. Yang pertama, hutang jangka pendek atau lancar. Hutang ini biasa lamanya durasi atau pelunasan yaitu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, hutang jangka panjang. Durasi pelunasan hutang ini biasanya lebih dari 1 tahun. Contoh dari hutang jangka pendek yaitu hutang, wesel bayar, beban-beban yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari hutang jangka panjang yaitu hutang hipotek, hutang obligasi. Unsur yang terakhir yakni modal atau owner equity adalah modal ini sendiri merupakan bukti penyerahan dan kepemilikan dari para pihak yang menanamkan uangnya di perusahaan itu. Kita lanjut ke slide rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu H sama dengan U plus M.
U sama dengan H-M dan M sama dengan H-M. Mohon maaf, untuk yang M adalah H sama dengan U. Keterangannya yaitu H adalah harta atau aktiva, U untuk utang pasiva, yang M adalah modal atau pasiva. Ataupun bisa juga menggunakan rumus aset sama dengan kewajiban plus ditambah ekuitas. Konsep debit dan kredit, debit atau kredit. Yang pertama, pengertian dari debit. Debit berasal dari bahasa Latin yaitu debere, yang dapat diartikan sebagai perkataan di mana aset dan biaya mengalami peningkatan dan pengurangan akun liabilitas atau ekuitas. Letak debit ini biasanya berada di sebelah kiri neraca saldo atau pembukuan kredit. Untuk pengertian kredit merupakan pencatatan akuntansi untuk akun hutang maupun ekuitas yang mengalami peningkatan dan menurunkan akun aset atau harta atau beban. Jika aset maupun beban berada di dalam kolom kredit, maka hal itu berarti pengurangan nilai di akun tersebut. Sebaliknya, jika akun hutang dan akumulasi maupun ekuitas di kolom debit, maka artinya kedua akun ini telah mengalami penurunan nilai di sebelah kanan pada neraca saldo atau pembukuan atau maupun pencatatan. Dan ya, materi yang kita bahas selanjutnya yaitu tentang kedudukan akun. Yang pertama, harta. Jika akun harta seperti kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, gedung, atau yang lain itu bertambah, maka akun itu berada di kolom debit. Sebaliknya, jika akun ini mengalami pengurangan, maka akun ini berada pada kolom kredit. Yang kedua yaitu utang. Nah, jika akun utang bertambah, maka berada pada posisi kredit, dan jika berkurang atau mengalami pengurangan, akun ini berada pada kolom debit. Yang ketiga, modal. Sama seperti utang, akun modal ini juga jikalau bertambah maka kredit, jikalau berkurang maka akun ini berada pada kolom debit. Yang terakhir yaitu biaya atau beban. Untuk akun ini sama seperti akun harta yang pertama tadi, yaitu jika mengalami penambahan maka akun ini berada pada debit, jika berkurang maka akun ini berada pada kolom kredit. Transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. A. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta, yaitu A. Pembelian tunai. Bunyi transaksinya yaitu dibeli peralatan secara tunai. Yang kedua, B. Penjualan tunai atau penjualan kredit. Yang C. Penerimaan piutang. Untuk B. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan hutang, yaitu A. Pembelian kredit, B. Penerimaan pinjaman, dan yang C. Pembayaran utang. Untuk yang terakhir yaitu C. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal, yaitu yang A. Investasi. Contoh bunyi transaksinya yaitu disetor ... sebagai modal awal. Yang B. Pembayaran beban atau biaya. Contoh bunyi transaksinya yaitu dibayar beban gaji, dibayar beban listrik, dan dibayar beban yang lainnya. Yang C. Penerimaan pendapatan. Dan yang terakhir D. yaitu prive, diambil untuk keperluan pribadi sebesar misalnya 500.000. Macam-macam transaksi keuangan ada dua, yaitu yang pertama transaksi internal, merupakan transaksi yang terjadi pada lingkungan atau dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya yaitu penyusutan, pemakaian, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu transaksi eksternal, merupakan transaksi yang terjadi pada lingkungan luar perusahaan. Contohnya yaitu pembelian, penjualan, pembayaran hutang, dan piutang.
Slide terakhir yaitu tentang pencatatan transaksi contoh soal. Bunyi transaksinya yaitu pada tanggal 1 Desember Nyonya Widya menyetor uang kas sebagai modal awal sebesar Rp400.000. Maka bagaimana pencatatan pada jurnal transaksinya? Sebelum kita lanjut pada pencatatan, mari kita membahas kolom jurnal transaksi ini. Jurnal transaksi ini sendiri mempunyai 4 kolom. Kolom yang pertama yaitu kolom tanggal dan bulan. Kolom yang kedua nama akun atau keterangan. Kolom ketiga dan 4 yaitu kolom debit dan kredit. Nah, kita kembali pada pembahasan yang tadi yaitu pencatatan. Pada contoh soal tadi pada Desember yaitu jurnal transaksinya akun kas di debit sebesar Rp400.000 dan pada transaksi tadi ada keterangan modal. Maka modal ini kita posisikan pada kolom kredit yaitu sebesar Rp400.000 juga. Tanggal 2 Desember yaitu dibeli dari toko Melati perlengkapan kantor sebesar Rp2 juta. Maka jurnal transaksinya adalah perlengkapan kita taruh pada kolom debit sebesar Rp2 juta dan akun kas kan mengalami pengurangan. Maka dari itu akun kas kita taruh pada kolom kredit sebesar Rp2 juta juga. 4 Desember dibayar beban listrik dan air senilai Rp300.000. Pencatatan pada jurnal transaksinya adalah, ingat teman-teman, pada kolom kedudukan akun yang tadi bisa kalian swipe ke belakang, yaitu jikalau beban atau biaya bertambah maka akun tersebut debit. Di sini kan pembayaran beban, nama akun beban, maka akun beban kita debit sebesar Rp300.000 dan akun kas kita kredit senilai Rp300.000 juga. Yang terakhir yaitu pada tanggal 28 Desember bunyi transaksinya yaitu diambil untuk keperluan pribadi sebesar Rp500.000. Bunyi jurnal transaksinya adalah brief di debit dan kas di kredit masing-masing senilai Rp500.000. Kami undur diri apabila ada kekurangan dan kesalahan pada penjelasan tadi. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.